Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 7 untuk mempresentasikan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Made Putriasih selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan. Dalam kesempatan ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi terkait pesta perubahan. Next slide. Adapun anggota dari kelompok 7, yang pertama itu saya sendiri, Natania Salsabila Helena, dengan NIM akhir 1006, kemudian ada Niketut Asiti Widianti dengan NIM akhir 1071, kemudian yang terakhir ada Ida Bagus Hindu Narayana dengan NIM akhir 1072. Next slide. Yang pertama, kita akan membahas terkait apa itu definisi pesta perubahan. Jadi, pesta perubahan adalah acara yang diadakan untuk menghormati serta merayakan adanya perubahan yang terjadi dalam suatu lingkungan atau suatu organisasi. Selain itu, pesta perubahan juga dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang melibatkan seluruh anggota organisasi untuk berpartisipasi dalam mewujudkan perubahan yang diinginkan. Pada dasarnya, pesta perubahan ini adalah acara positif yang bertujuan untuk mendorong serta menginspirasi orang-orang untuk berubah serta berkembang. Setiap orang itu tentu saja memaknai setiap perubahan itu berbeda-beda. Ada yang langsung setuju, ada juga yang kurang setuju dengan adanya perubahan yang terjadi dalam organisasi ataupun perusahaan. Di Indonesia sendiri, contoh dari pesta perubahan itu adalah pesta demokrasi yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pesta demokrasi itu diadakan untuk memilih pemimpin negara dan masyarakat Indonesia secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Tujuan dari pesta demokrasi adalah untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi serta menghasilkan perubahan yang positif di berbagai aspek kehidupan. Selain itu, contoh pesta perubahan yang kerap kali kita temui adalah pesta rakyat. Berbagai daerah di Indonesia memiliki pesta rakyat atau festival budaya yang dirayakan secara besar-besaran untuk merayakan perubahan musim atau peristiwa penting dalam budaya lokal. Contohnya yang bisa kita ambil itu kemarin di Bali ada PKB, Pesta Kesenian Bali, ataupun kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh masyarakat. Next slide. Next slide, Gus. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tujuan dari pesta perubahan. Tujuan dari pesta perubahan adalah untuk menciptakan dukungan dan semangat dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam suatu organisasi ataupun suatu lingkungan. Pesta perubahan juga bertujuan untuk memotivasi serta menginspirasi orang-orang untuk berubah dan berkembang. Selain itu juga, pesta perubahan dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar anggota organisasi dan menciptakan kebersamaan. Adapun beberapa tujuan umum pesta perubahan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu memperingati pencapaian. Pesta perubahan adalah cara yang bagus untuk kita merayakan suatu momen penting di dalam hidup seperti ulang tahun, pernikahan, kelulusan, ataupun kemajuan dalam suatu karir. Hal ini memungkinkan seseorang untuk bersyukur dan menghargai upaya atas perjuangan yang telah dilakukan. Kemudian meningkatkan moral dan semangat. Pesta perubahan dapat menjadi cara yang bagus untuk meningkatkan semangat dan juga moral. Hal ini dapat menciptakan rasa persatuan dan kebahagiaan dalam kelompok atau organisasi dan juga meningkatkan keinginan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Kemudian adalah membangun hubungan sosial. Acara perubahan itu seringkali menjadi kesempatan untuk berkumpul bersama rekan, teman, ataupun keluarga dan
menjadi ajang untuk memperkuat hubungan sosial kita satu sama lain. Hal ini, dapat membantu dalam membangun jaringan sosial yang kuat serta memperluas lingkaran pertemanan. Kemudian yang keempat itu ada motivasi perubahan lebih lanjut. Pesta perubahan dapat menjadi titik balik yang bagus, dalam perjalanan perubahan seseorang karena dapat memberikan dorongan tambahan untuk bergerak menuju perubahan yang lebih baik atau mencapai tujuan yang lebih besar. Kemudian ada mengenalkan perubahan kepada orang lain. Pesta perubahan adalah cara bagi seseorang atau kelompok untuk berbagi kisah dan pengalaman mereka dengan orang lain, serta mengenalkan kepada seluruh partisipan terkait perubahan apa yang akan dilakukan. Jadi hal ini mungkin saja dapat memberi inspirasi bagi orang lain untuk mengikuti jejak mereka juga yang sudah memberikan kisah inspirasi kehidupan mereka. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk, materi selanjutnya terkait merancang sebuah pesta akan dijelaskan oleh Astiti. Kepada Astiti, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan terkait pemaparan materi, yaitu merancang sebuah pesta. Nah, tentu saja ketika kita, melaksanakan suatu pesta, dalam hal ini adalah pesta perubahan, maka tentu saja kita memerlukan sebuah rancangan, yang mana rancangan sebuah pesta ini tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai serta siapa saja audiens atau khalayak yang akan disasar dari diadakannya pesta perubahan ini. Nah, suasana pesta untuk kalangan eksternal itu akan sangat berbeda dengan pesta untuk kalangan internal. Jadi, pesta untuk kalangan eksternal itu adalah berupa sebuah pengumuman atau pemberitahuan, sedangkan pesta untuk kalangan internal itu lebih ke sebuah pesta yang sebenarnya. Dalam artian dia itu berbagi kebahagiaan, kemudian kehangatan, kedekatan, kepercayaan, kebersamaan, dan eee, lebih ke menunjukkan solidaritas seperti itu. Nah, demikian pula dengan pesta perubahan. Jadi, dia itu harus benar-benar paham terkait bagaimana dalam, memisahkan baik itu dari tujuan dan siapa saja sasaran dari diadakannya pesta perubahan itu. Nah, jadi di sini kami merangkum terdapat 7 tahapan dalam merancang sebuah pesta perubahan. Yang pertama itu adalah menentukan tujuan atau pesan yang ingin disampaikan dari diadakannya pesta perubahan itu. Jadi, tujuan dari pesta perubahan itu adalah untuk menciptakan dukungan akan suatu perubahan. Yang mana ketika, terdapat ketidakjelasan dari, tujuan pesta, itu dapat mengaburkan perjalanan perubahan dan itu berarti, akan semakin kecil kesempatan perusahaan atau organisasi untuk sampai ke tempat tujuan dengan tepat waktu atau dengan selamat. Jadi nantinya kalau misalkan, dalam suatu pesta perubahan itu tidak dijelaskan secara benar-benar terperinci terkait tujuannya, maka nanti akan dapat menimbulkan yang namanya resistensi dari karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian tahap merancang pesta yang selanjutnya itu adalah organizer. Jadi, pesta perubahan itu merupakan kegiatan besar yang melibatkan banyak orang dengan macam-macam latar belakang dan pandangan. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah tim khusus yang dapat merancang seluruh suasana dan acara. Jadi nanti organizer ini akan mempersiapkan segala hal mulai dari diagnosis masalah, kemudian suasana yang hendak dihasilkan, di mana saja akan dilaksanakan pesta perubahan tersebut, kemudian siapa yang terlibat, dan peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan pesta perubahan ini. Nah, kemudian elemen untuk merancang pesta yang selanjutnya itu adalah peralatan pesta. Jadi, dalam pesta perubahan itu membutuhkan peralatan pendukung seperti misalnya kita membutuhkan logo, slogan, dan yang paling penting adalah sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah informasi.
Jadi informasi ini adalah bersifat untuk memberitahu, memberikan semangat, menyortir, serta mendidik sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu perusahaan. Jadi seorang pemimpin eh, itu harus memimpin suatu perusahaan dengan menampilkan informasi-informasi yang jelas. Jadi dari informasi yang didapat, langkah-langkah yang harus diambil, kemudian nama-nama yang boleh diundang dalam pesta perubahan itu dan sebagainya. Jadi nantinya karyawan itu juga dapat bergerak karena informasi yang diberikan. Informasi yang tersebar juga harus disebarkan secara merata ke seluruh segmen organisasi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dan memberikan umpan balik kepada pemberi informasi tersebut. Selanjutnya itu adalah penghibur. Jadi sebuah pesta tentu saja memerlukan yang namanya penghibur. Nah, pemimpin harus memberikan kesempatan pada para penghibur itu untuk menciptakan perubahan dalam bahasa mereka untuk dapat diberikan kepada karyawan. Tujuan dari adanya penghibur ini adalah untuk memberikan kesan yang lebih kuat terhadap pesta perubahan yang akan dilaksanakan. Kemudian elemen selanjutnya itu adalah tata tertib. Nah, untuk menjadikan perubahan sebagai sebuah pesta, maka dibutuhkan tata tertib yang dapat dimengerti dan disepakati oleh semua pihak. Tata tertib ini itu tidak itu lebih menjurus pada mencari informasi, kemudian memberikan komentar, dan seterusnya perlu diatur dengan jelas oleh pemimpin itu sendiri. Nah, kemudian elemen yang terakhir itu adalah artistik. Jadi sebuah pesta itu harus menarik dan artistik. Maka dari itu harus dibentuk tema-tema yang menggugah serta artistik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan misalnya menghias dinding-dinding kantor dengan berbagai pernak-pernik yang indah. Kemudian pemimpin juga harus membiarkan karyawannya membuat pentas-pentas seni secara ekspresif. Selain itu dibutuhkan juga evaluasi dan penggunaan medium artistik ini untuk berkomunikasi dengan baik dengan berbagai lini yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Next slide. Nah, kemudian kita lanjut ke submateri yang berikutnya, yaitu terkait dengan The Seven Essential of Encourage. Jadi di sini kami merangkum menurut Causses dan Posner tahun 2003, beliau memperkenalkan 7 kunci untuk merangsang perubahan. Nah, ketujuh kunci utama itu disebut dengan The Seven Essential of Encourage. Yang pertama itu adalah terkait menetapkan standar yang jelas. Jadi tujuan dari ditetapkan standar yang jelas ini adalah agar berhasil dalam menggerakkan perasaan. Jadi nanti dibutuhkan kesamaan visi terkait standar yang harus dicapai. Nah, anggota perusahaan atau organisasi itu tidak dapat mengharapkan hasil yang optimal dari sebuah tim yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai standar yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita harus menetapkan standar yang sama serta standar yang jelas yang akan diterapkan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah harapkan kesempurnaan. Yang mana sebuah pesta perubahan akan berjalan dengan baik dan menyenangkan jika pemimpin memiliki keyakinan yang kuat bahwa para pengikutnya ini mau dan mampu menggerakkan seluruh kekuatan. Dengan kata lain, harus ada asumsi bahwa apapun peranan yang disandang oleh setiap orang, maka di sana ada kepercayaan bahwa manusia itu dapat mencapai standar tinggi yang telah ditetapkan. Kemudian elemen yang ketiga itu adalah personalisasi pengakuan. Pengakuan atau penghargaan itu perlu diberikan untuk mengingatkan kembali atau berupa apresiasi. Jadi dengan kata lain, pengakuan ini adalah sebuah upaya untuk meneguhkan seseorang. Agar efektif, maka penghargaan ini tidak boleh diberikan secara massal. Nah, pemimpin-pemimpin besar umumnya mengenal dengan baik bahwa perubahan yang efektif itu membutuhkan upaya yang kustomisasi.
Maka dari itu, sebelum memberikan penghargaan, ada baiknya nanti pemimpin itu harus mengenal betul orang-orangnya secara personal. Dengan demikian, diharapkan pemimpin itu dapat memberikan penghargaan secara lebih spesial, lebih berarti bagi sumber daya manusia. Yang elemen selanjutnya itu adalah rayakan keberhasilan. Jadi setiap keberhasilan itu tentu saja harus dirayakan. Nah, perayaan itu sendiri tidak harus berupa pesta yang mewah, namun dalam sebuah pencapaian prestasi itu pasti ada pihak-pihak yang perlu dinilai lebih berjasa dan mereka itu layak untuk diberikan penghargaan. Kemudian elemen yang selanjutnya itu adalah memberikan cerita. Cerita ini berupa apa? Jadi cerita ini adalah bagian kebudayaan yang merangsang imajinasi, inspirasi, dan semangat. Cerita yang akan diberikan oleh pemimpin itu dipercaya mampu menggerakkan hati dan pikiran yang nantinya dapat membawa perubahan itu semakin indah bila dilengkapi dengan cerita-cerita indah dan menawan. Bahkan bukan sekedar gosip atau fitnah yang disebarkan oleh orang-orang sehingga menimbulkan ketakutan, namun cerita ini lebih ke fakta yang terjadi di lapangan seperti itu. Jadi nantinya dapat menginspirasi karyawan untuk lebih terpacu mencapai tujuan perusahaan yang secara lebih optimal. Kemudian elemen yang terakhir itu adalah memberikan contoh. Jadi ketika pemimpin memberikan contoh, maka tentu saja karyawan dan para pengikutnya akan melakukan sesuatu tanpa beban. Karena mereka itu tahu pemimpinnya dapat ditiru dan sebuah perlakuan yang adil juga dapat terjadi dalam perusahaan itu sendiri. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk submateri selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Astiti atas penjelasannya. Jadi untuk materi selanjutnya terkait menciptakan atmosfer untuk perubahan akan dijelaskan oleh Gus Hindu. Kepada Gus Hindu, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Astiti atas kesempatannya. Jadi diizinkan saya untuk menjelaskan materi tentang menciptakan atmosfer untuk perubahan. Nah, menciptakan suasana yang kondusif terhadap perubahan merupakan kunci keberhasilan dalam mengelola suatu perubahan dalam organisasi. Eh, Suasana yang mendukung akan perubahan di mana lingkungan dan individu merasa termotivasi, terbuka untuk belajar dan setiap perubahan yang terjadi. Berikut beberapa langkah untuk menciptakan suasana kondusif dalam perubahan. Terdapat beberapa di sini. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa tubuh yang bersahabat. Jadi saya mengutip dari Abraham Lincoln bahwasanya kalau Anda ingin memenangkan banyak orang, maka yakinkanlah mereka bahwa Anda bersahabat dan dapat menjadi teman baik bagi mereka. Selanjutnya, buktikan harapan mereka benar-benar terpenuhi. Jadi, dalam sebuah pesta perubahan, kita harus menggunakan bahasa tubuh yang bersahabat, menggunakan keterbukaan, menggunakan istilahnya ramah tamah seperti itu, guna menciptakan lingkungan yang positif bagi perubahan itu sendiri. Yang kedua, sama seperti perencanaan pesta perubahan, kita harus menggunakan simbol-simbol perubahan. Nah, menggunakan simbol perubahan ini seperti dijelaskan seperti logo, alternatif dan lain sebagainya digunakan untuk memvisualisasikan dan memahami perubahan dalam konteks yang mungkin berbeda-beda dari setiap perspektif orang. Yang ketiga yaitu menggunakan uh, pihak ketiga yang disukai atau dihormati. Dalam hal ini saya kira ini adalah seorang pemimpin, karena pihak ketiga itu merupakan orang yang dihargai dalam sebuah organisasi, yang mana menjadi strategi yang efektif bagi perubahan itu sendiri dengan mengenali perubahan. Yang keempat merupakan berikan pelatihan lintas sektoral. Jadi
Pelatihan ini dirancang untuk memungkinkan individu atau kelompok dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah bidang yang berbeda untuk berkolaborasi, berkomunikasi, dan memecahkan masalah bersama. Yang kelima yaitu mengirim mereka keluar. Jadi memberikan wawasan tentang perubahan yang juga terjadi di luar dengan menemukan kehebatan bahwa seringkali prestasi terlihat biasa, yaitu seringkali, dan memberikan apresiasi yang lebih baik untuk ke depan. Yang keenam adalah tumbuh kepercayaan. Membangun kepercayaan adalah satu faktor kunci dalam membangun sebuah hubungan yang sehat dan produktif. Maka dari itu perlu dibangun kepercayaan guna mewujudkan dari perubahan itu sendiri, mengajak bersama untuk berubah. Yang selanjutnya yaitu memberikan ownership perubahan. Jadi kepemilikan perubahan merupakan strategi yang untuk meningkatkan komitmen individu atau kelompok terhadap perubahan dan memastikannya bahwa perubahan itu berhasil dicapai. Yang selanjutnya yaitu perubahan menguntungkan semua pihak. Jadi untuk menunjukkan bahwa perubahan ini menguntungkan semua pihak, itu adanya komunikasi yang jelas, meyakinkan serta memberikan bukti atau argumen yang mendukung perubahan tersebut. Maka tunjukkanlah bahwa perubahan itu demi kebaikan bersama juga. Dan yang terakhir merupakan pertemuan rutin. Pertemuan rutin ini memainkan peran penting dalam membawa perubahan dalam suatu organisasi atau kelompok. Pertemuan ini digunakan untuk sebagai alat untuk berbagi informasi, saling mengisi, melacak kemajuan dan mengisi anggota tim. Intinya ada interaksi sosial yang tercipta dalam pertemuan itu sendiri, sehingga adanya bonding dalam sebuah organisasi. Nah, selanjutnya merupakan alasan mengapa manusia akan berubah menurut John C. Maxwell. Terdapat 14 alasan. Yang pertama, adalah keyakinan rutinitas, perubahan yang menimbulkan ketakutan, tujuan perubahan tidak jelas, perubahan yang sekarang artinya masih berada dalam zona nyaman, pikiran-pikiran negatif, tidak punya respon, bisa perubahan berarti kehilangan sesuatu, bisa perubahan berarti kehilangan ini berpikir sempit dan terperangkap pada tradisi. Transformasi Pos Indonesia memiliki 7 program. Pertama adalah transformasi bisnis. Targetnya adalah berubah dari loser menjadi winner. Kedua adalah transformasi produk dan kanal. Berubah dari physical ke digital. Ketiga adalah transformasi proses. Berubah dari manual ke otomasi. Keempat, transformasi teknologi. Berubah dari mesin ke layanan. Kelima, transformasi SDM. Dari sumber daya menjadi modal utama. Keenam, transformasi organisasi. Dari biaya menjadi niaga. Dan ketujuh, transformasi budaya. Dari perilaku menjadi karakter. 7 transformasi itu yang kita sekarang banyak fokus tuh di human capital, di orang ya, transformasi SDM. The main engine of Pos Indonesia is people. Kuncinya adalah mindset. Jadi yang kita rubah basic itu mindset. Dari seorang administrator menjadi entrepreneur. Otomatis ya nanti KPI kita akan berubah seperti entrepreneur. Saya harus jelaskan kenapa ya, why ya, karena seperti saya bilang tadi kita harus berubah, customer kita berubah, masyarakat kita berubah, behaviornya berubah. Kalau kita nggak berubah ya pasti mati itu. Jadi saya pahamkan itu dulu berkali-kali, berulang kali di berbagai kesempatan. Capital akar permasalahannya. Satu, kita tentukan how-nya, why-nya, how-nya sudah sangat clear, what to do dengan sangat detail. Harus dijelaskan ini yang harus cascading dari dirut ke SVP, VP, kepala regi sampai ke kepala kantor cabang di Bali G, itu harus paham ini.
Dan setiap pimpinan harus mampu menginspirasi karyawannya, anak buahnya, agar paham betul bahwa kalau ini tidak dilakukan dengan cepat bidai. Jadi ini soal hidup mati. Pengen tahu bukunya POS, PNL-nya POS seperti ini, saya jelaskan. Apa arti PNL, saya jelaskan. Apa artinya revenue, mana produkmu yang turun, mana yang naik, kenapa turun, kenapa naik, kenapa kita kalah di e-commerce, dan seterusnya, saya jelaskan. Jadi saya transparan kepada seluruh karyawan. Untuk membangun trust, ya, kalau mereka tahu bahwa saya trust kepada mereka karena saya buka bukunya POS, harapan saya ya mereka trust dengan semua yang kita kerjakan dan tinggal melaksanakan. Jadi no question anymore. Mengganggu kenyamanan, dan saya pikir lebih baik saya ganggu kenyamanan dan diprotes sana sini, tapi perusahaan ini menjadi lebih sehat daripada saya program populer gitu ya, pokoknya selamat gitu. Transformasi itu hanya 15% karyawan yang serta-merta mendukung. Itu hanya 15%. 50% menolak. Sisanya abstain. Ini yang teman-teman melakukan transformasi pasti menghadapi itu. Yang menolak itu kemungkinan besar karena nggak paham. Jadi kalau mereka kita kasih tahu baik-baik dengan cara yang baik, dengan fakta dan data, brutal fact lah. Kalau saya selalu menyebutnya brutal fact. Kalau paham, mereka jadi mendukung. So at least Anda bisa mengkonvert yang 50% menjadi mendukung. Jadi 15 plus 50. Jadi kita sudah punya 65% mendukung. Dengan tadi ya cara communicating, inspiring, transparency, itu selesai 50%. Nah yang berat itu yang 35%, yang abstain. Yang abstain ini kalau saya sebut sebagai EGP. Emang gue pikirin gitu. Nah terserah lu lah, mau bikin apa aja, saya ya seperti ini gitu. Saya akan ngerjakan bisnis as usual ya, atau rutin as usual gitu. Ini yang berat. Yang EGP ini memang harus betul-betul disentuh, Pak. Nggak bisa pakai Vicon, menjelaskan pakai Vicon melalui tulisan, melalui komunikasi lisan, nggak bisa. Ini harus melakukan approach yang dalam gitu ya. Dan inilah yang kemudian kita bekali ya. Jadi kita punya seperti program training khusus kepala kantor untuk bisa merubah yang abstain atau EGP ini menjadi mendukung. Ya tapi nggak bisa mengkonvert 35% 100 nggak bisa. Ya. Sisa 5-10% sudah bagus, nggak apa-apa. Ya dan 5-10% ini ya memang sulit. Ya memang mungkin karena saya kurang 3 bulan lagi pensiun, ngapain sih ikut itu? Kayak gitu kan. Apaan sih gitu kan? Saya punya kebun, saya punya bisnis pribadi. Jangan dipindah. Nah, misalkan seperti itu gitu ya. Jadi ya betul. Jadi tips singkatnya communication itu memang kata kunci, nggak ada lagi maksudnya. Nah, itulah strategi POS Indonesia dalam mentransformasi SDM di perusahaannya. Bagaimana menurut Anda? Apakah PT POS akan mampu melakukannya dengan baik? Apa alasan Anda? Jadi setelah kita menyimak video bersama mengenai strategi transformasi sumber daya manusia atau SDM PT POS Indonesia, berikut merupakan hasil kerja kami. Nah, yang pertama ada transformasi PT POS Indonesia dari dulu dan sekarang. Dijelaskan tadi bahwasanya ada 7 program transformasi, artinya dan PT POS Indonesia berfokus pada transformasi SDM dibandingkan transportasi lainnya. Hal ini dikarenakan PT POS Indonesia memiliki aset penting yaitu manusia. Karena itu mindset dari orang-orang di dalamnya harus dirubah. Sejalan dengan hal tersebut, pihak atau CEO di dalamnya harus berubah. Dari sebelumnya teknis KPI berubah menjadi portability per kantor. Jadi inilah yang membedakan antara PT POS Indonesia dulu dengan sekarang. Nah, yang kedua, poin yang tak kalah penting yaitu respon karyawan PT POS Indonesia. Banyak orang bertanya-tanya sebuah perusahaan BUMN bisa diambang bangkrut. Pertanyaan ini menjadi hal penting dalam menentukan mindset dalam peran PT POS Indonesia. Sayangnya, seperti perusahaannya, PT POS Indonesia juga bisa dibangkrutkan.
Karena itulah transformasi penting dilakukan untuk menimbulkan ketidaknyamanan di dalamnya. Artinya membuat rasa ingin bangkit kembali kepada karyawannya untuk bisa memajukan PT Pos Indonesia. Nah, dan poin terakhir yaitu cara menangani resistensi karyawan. Perlu dipahami bahwa secara statistik akan ada 15% karyawan yang mendukung transformasi, 50% menolak, dan 35% yaitu masih sekali lagi. Nah, kabar baiknya orang-orang menolak kemungkinan disebabkan oleh tidak paham akan maksud dari tujuan perubahan tersebut. Nah, jika menyampaikan fakta-fakta terkait dengan perubahan, berkomunikasi dengan transparan, juga memotivasi, menginspirasi, maka yang tidak awalnya tidak mendukung tadi akan menjadi mendukung transformasi tersebut. Nah, jadi kesulitannya atau tantangannya terletak pada bagian 35% itu. Nah, PT Pos Indonesia juga membekali para kepala kantor melalui sebuah training yang mampu mengubah seluruh menjadi pendukung perubahan. Namun sisa 5-10% masih ragu-ragu, dan itu merupakan hasil yang sudah optimal dari PT Pos Indonesia. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan terkait strategi transformasi sumber daya Indonesia PT Pos Indonesia yang merupakan bagian dari pesta perubahan di BUMN, merupakan pesta perubahan yang besar-besaran, transformasi besar-besaran. Untuk waktu dan tempat dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Gus Indu atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Jadi itulah tadi pemaparan materi terkait pesta perubahan dari kelompok 7. Sebelum kami mengakhiri presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan terkait kesimpulan yang tadi sudah kita jelaskan. Pertama, terkait pesta perubahan adalah acara yang diadakan untuk menghormati serta merayakan adanya perubahan yang terjadi dalam suatu lingkungan organisasi. Selain itu, pesta perubahan juga dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang melibatkan seluruh anggota organisasi untuk berpartisipasi mewujudkan perubahan. Kemudian terdapat tujuan dari pesta perubahan adalah untuk menciptakan dukungan dan semangat dalam menghadapi perubahan yang terjadi pada suatu organisasi ataupun suatu lingkungan. Kemudian terdapat peralatan pesta dalam pesta perubahan itu membutuhkan peralatan pendukung seperti layaknya sebuah pesta, seperti halnya itu logo, kemudian slogan, dan yang paling penting adalah partisipan itu sendiri. Kemudian terdapat 7 kunci utama, itu disebut sebagai the 7 essential of Econreach, yang terdiri atas standar yang jelas, kemudian standar yang sempurna, perhatian, personalisasi, penghargaan, pengakuan, merayakan, kemudian keberhasilan bersama-sama, serta memberikan cerita, memberikan contoh, dan kemudian adapun penjabaran dari 7 kunci utama itu untuk merangsang perubahan menurut Kozes dan Ponsner adalah tetapkan standar yang jelas, kemudian agar tetap berhasil dalam menggerakkan perasaan, maka dibutuhkanlah kerjasama visi terkait standar yang harus dicapai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan, kami dari kelompok 7 mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk itu, saya tutup presentasi pada hari ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Terima kasih.